Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas bab 6 yaitu mengenai surat, memo, dan email. Sebelum kami membahas bab 6 ini, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nadila Aulia dengan NIM 2021-12108. Yang kedua, Vina Apriliani dengan NIM 2021-12135. Yang ketiga dari Hadatul Ulaya dengan NIM 2021-12139. Yang keempat ada Renita Dwi dengan NIM 2021-12160. Yang keempat ada Siti Lailatul dengan NIM 2022-12054. Dan yang terakhir dengan saya sendiri, Ana Melihatun Nikmah dengan NIM 2021-12043. Nah, untuk pembahasannya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada Mbak Ana selaku moderator yang telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadila Aulia Pratiwi dengan NIM 2021121108. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang pengertian dari surat niaga atau surat bisnis. Sebelumnya teman-teman juga sudah tahu ya, tidak asing lagi tentang surat. Jadi surat itu bukan hanya surat bisnis atau surat niaga aja. Ada yang namanya surat dinas ataupun surat pribadi. Pada pertemuan sebelumnya kita juga telah mempelajari tentang proses penulisan, di mana telah menyinggung juga terkait surat. Jadi di dalam penjelasan kemarin tentang proses penulisan itu ada yang namanya pesan bisnis. Jadi pesan bisnis itu bisa disampaikan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan cara langsung dan tidak langsung, ataupun bisa disebut dengan tertulis. Jadi pesan bisnis kalau disampaikan secara langsung berarti kita berbicara langsung di depan forum atau di depan meeting. Nah, kemudian kalau secara tidak langsung berarti pesan bisnis tersebut bisa disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat ataupun email ataupun dalam bentuk memo. Nah, di sini kita membahas tentang definisi surat bisnis atau niaga. Jadi surat bisnis ini berfungsi sebagai alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan berbagai tujuan bisnis dan dunia kerja. Jadi contohnya tujuan bisnis itu misalkan dalam bisnis perdagangan kita membuat surat yang menyatakan pengiriman barang ataupun retur barang bisa kita buat dalam bentuk surat. Nah, biasanya surat bisnis dibuat oleh suatu instansi atau perusahaan dan dikirimkan oleh perusahaan lain, baik kepada klien maupun pemangku kepentingan yang lainnya. Jadi jelas bahwa surat bisnis itu dibuat untuk keperluan bisnis atau keperluan usaha. Nah, selanjutnya fungsi-fungsi surat bisnis atau surat niaga. Fungsinya di sini ada 6 ya. Yang pertama sebagai sarana komunikasi. Jadi jelas bahwa fungsi surat adalah sebagai alat komunikasi atau sarana komunikasi. Kemudian yang kedua sebagai alat untuk menyampaikan informasi. Nah, seperti informasi terkait kontrak kerjasama ataupun informasi terkait tadi, contohnya adalah pengiriman barang, kita menyurati eh, perusahaan lain misalkan tentang pengiriman barang, kemudian atau misalkan kita meretur barang seperti itu. Kemudian yang ketiga sebagai alat bukti tertulis. Jadi dengan adanya surat kita mempunyai alat bukti tertulis. Kemudian yang keempat sebagai alat untuk mengingat. Nah, jelas juga bahwa fungsi surat sebagai alat untuk mengingat. Dengan adanya surat, kita bisa membaca kembali. Kalau kita lupa, kita bisa baca surat yang ada untuk mengingatkan kita. Kemudian yang kelima sebagai bukti historis. Nah, dengan adanya surat, kita bisa menyimpan surat tersebut, diarsipkan sebagai dokumen untuk di kemudian hari bisa digunakan kembali seperti itu sebagai bukti historis bahwa misalkan kita uh, mengirimkan barang, contohnya kita membuat surat pada tanggal tersebut kita mengirimkan barang ke perusahaan A misalkan.
Nah, di lain waktu, di tempo waktu kita membutuhkan surat tersebut, kita bisa membuka lagi surat-suratnya, kita bisa melihat historisnya, sejarahnya, kita membuat surat ini kapan, seperti itu. Kemudian yang terakhir sebagai pedoman kerja. Nah, contohnya sebagai pedoman kerja, misalkan kita membuat surat kontrak. Nah, di dalam surat tersebut pasti kita telah mencantumkan beberapa contohnya pedoman-pedoman kerja. Eh, Contohnya, kalau misalkan kita membuat surat perjanjian, pasti kita telah menuliskan, menuliskan apa saja yang perlu dilakukan, apa saja perjanjian, apa saja yang perlu kita sampaikan di dalam surat. Jadi bisa dijadikan sebagai pedoman kerja. Nah, selanjutnya adalah kita mempelajari tentang jenis-jenis surat bisnis atau jenis-jenis surat niaga. Ada dua ya, jenis surat bisnis ada dua, yaitu yang pertama formal dan juga informal. Nah, kalau formal berarti suratnya lengkap, mulai dari kop surat sampai ke tanda tangan. Nah, kalau misalkan informal berarti hanya misalkan kepada yang terhormat, tidak ada kop suratnya. Nah, biasanya kalau formal, suratnya ditujukan kepada perusahaan lain atau mitra perusahaan lain. Jadi misalkan contohnya kita membuat surat kontrak, kontrak perjanjian kerja. Nah, itu pasti suratnya formal. Kita melakukan kontrak kerja dengan perusahaan B, dari perusahaan A ke perusahaan B misalkan ya. Nah, pasti suratnya kita buat secara formal, ada kop suratnya, ada kepada yang terhormat seperti itu, dan sampai ke tanda tangan. Nah, kalau misalkan suratnya dalam bentuk informal, berarti contohnya kita melakukan kerjasama dengan karyawan sendiri, kita menyurati karyawan kita sendiri dalam lingkup informal ya berarti. Nah, tidak perlu memakai kop surat itu tidak apa-apa. Nah, itu jenisnya surat bisnis informal seperti itu. Contohnya adalah tadi apa namanya? Surat misalkan surat referensi bisnis. Nah, ditujukan pada karyawan. Nah, itu bisa dibuat secara informal seperti itu. Nama saya Vina Apriani, NIM 2021 12135. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam surat bisnis atau niaga. Yang pertama, surat penawaran. Yang kedua, surat pemesanan. Yang ketiga, surat pengiriman. Yang keempat, surat penagihan. Yang kelima, surat pengaduan. Yang keenam, surat pembayaran barang. Ini contoh surat penawaran barang elektronik dari PT Rocket Management, dan di sebelahnya ada contoh surat bisnis bahasa Indonesia yang terdiri yang berisi salam pembukaan, tujuan pengiriman surat, informasi surat, beri kontak untuk kabar selanjutnya, yang terakhir mengucapkan terima kasih dan tanda tangan. Selanjutnya, definisi memo. Memo atau memorandum merupakan bentuk komunikasi tertulis yang di dalamnya berupa pesan singkat dengan jenis surat dinas yang dipakai secara inter dalam suatu instansi atau lembaga berupa pertanyaan, perintah, informasi, peringatan, permintaan, ataupun harapan. Selanjutnya ada ciri-ciri memo. Ciri-ciri memo yang pertama itu isinya berisikan saran, arahan, atau penjelasan akan suatu hal yang disampaikan dalam memo tersebut. Yang kedua itu informasi yang disampaikan jelas dan relevan, artinya memiliki keterkaitan dengan apa yang disampaikan dalam isi memo tersebut. Yang ketiga, dalam sebuah memorandum resmi memiliki layaknya bagian surat, tetapi lebih sederhana. Dalam memorandum resmi itu terdapat kayak nama kantor, nomor telepon, maupun alamat kantor dengan isi tujuan yang pasti. Terus yang keempat, ada memorandum yang tidak resmi itu tidak perlu mencantumkan identitas kantor seperti nama kantor, nomor telepon, ataupun alamat kantor. Terus yang kelima, penyampaiannya itu memo secara horizontal, artinya ada
penyampaian dalam pihak yang memiliki kesetaraan dalam jabatan misalnya, maupun secara vertikal dari pihak atasan ke bawahan ataupun dari bawahan ke atasan. Terus, bahasa yang digunakan lebih singkat, padat, dan sederhana. Terus, contoh memo seperti ini. Ada PT Mitra Antijaya, Jalan Patok Indah nomor 77 Blitar, dengan isi memo seperti berikut. Bisa dilihat, terus sistematika penulisan memo itu ada yang pertama, kepala memo. Kepala memo itu dilihat pada PT Mitra Andijaya. Terus penulis memo itu dari Direktur PT Mitra Andijaya. Pihak yang dituju itu untuk supervisor atau lapangan dengan isi memo itu hal dalam laporan penjualan. Terus tanggal penulisan itu pada tanggal 12 Februari 2012 dengan identitas jabatan itu Direktur PT Mitra Andijaya dengan tanda tangan dan nama penulis Faisal Amir. Perkenalkan, nama saya Siti Lalatul Rahma dengan NIM 202212054. Di sini saya akan menjelaskan email atau electric mail. Definisi email sendiri itu mempunyai arti sebagai bentuk komunikasi secara elektronik yang digunakan untuk mengirim pesan, data, atau file digital melalui internet. Nah, email ini sangat berbeda banget ya teman-teman dengan surat fisik. Email dapat kita terima dengan waktu yang cepat dan singkat tanpa adanya batasan waktu. Email biasanya itu digunakan oleh individu, perusahaan, serta organisasi. Kemudian selanjutnya ada fungsi email. Yang pertama ada mengirim dan menerima pesan. Yang kedua mengirim dan menerima file. Kedua fungsi ini, email memungkinkan agar pengguna bisa menggunakan berbagai jenis file atau mengirim berbagai jenis file seperti adanya dokumen, foto, video, dan lain-lain agar bisa diterima dengan cepat. Nah, yang ketiga ada media informasi yang di mana dijelaskan banyaknya perusahaan atau layanan yang menggunakan email sebagai media informasi atau pemberitahuan seperti adanya update akun atau informasi promosi serta pengingat jadwal. Nah, yang keempat adanya pengarsipan dan dokumentasi. Email menyediakan fitur penyimpanan pesan yang dapat kita akses kapan aja. Nah, yang kelima itu ada promosi dan pemasaran. Selanjutnya itu penjelasannya, email dan pemasaran ini sebagai promosi produk atau layanan yang memungkinkan agar bisnis menjangkau konsumen secara langsung dan personal untuk meningkatkan interaksi serta penjualan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pengorganisasian email. Pengorganisasian email ini terdiri dari 6. Yang pertama, subjek email. Subjek email ini subjek yang digunakan harus jelas dan mencerminkan isi email agar penerima langsung memahami tujuan email tersebut tanpa membacanya secara keseluruhan. Yang kedua, salam pembuka. Salam pembuka ini biasanya dimulai dengan salam pembuka yang sopan, seperti yang terhormat Bapak atau Ibu, untuk membuka komunikasi dengan nada yang profesional. Yang ketiga, paragraf pembuka. Pada contoh eh, email, paragraf pembuka ini biasanya berisi kalimat pengantar yang menjelaskan alasan utama pengiriman email, sehingga penerima memahami konteks sejak awal. Yang keempat, isi email. Isi email ini adalah bagian inti yang memuat informasi penting, detail, atau permintaan terkait email tersebut. Penulis harus menyampaikan informasi secara langsung, jelas, dan terstruktur agar memudahkan penerima memahami pesan. Yang kelima, ajakan bertindak. Ajakan bertindak ini biasanya berupa kalimat yang mengarahkan penerima untuk mengambil tindakan tertentu. Misalnya, mohon untuk menindaklanjuti atau silakan menghubungi jika ada pertanyaan. Yang keenam, ada penutup. Penutupan email ini biasa dengan ucapan terima kasih atau harapan, diikuti dengan salam penutup seperti hormat saya yang menunjukkan rasa hormat dan profesionalisme.
Selanjutnya, yaitu contoh email. Berikut ini adalah contoh email yang terstruktur dan jelas. Seperti yang saya jelaskan, ada subjek dan isi, serta yang lain-lainnya. Yang perlu diperhatikan dari email ini, yang pertama, subjek dan tujuannya harus jelas. Yang kedua, semua informasi harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. Yang ketiga, ide-ide harus dikelompokkan dengan cara yang logis. Yang keempat, semua informasi yang penting harus sudah tercakup. Itu adalah penjelasan dari presentasi kami. Berikut ini adalah referensi yang telah kami gunakan. Sekian dan terima kasih karena telah sudah menonton, dan kami mohon maaf yang sebenarnya bila ada salah kata dan perbuatan. Jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.